Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Alenaria Buru Purba S, NIM F0A0180009. Video ini saya buat sebagai alternatif ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen industri, yang mana dosen pengampunya terdiri dari Ibu Dr. Leni Marlinda STMMT dan Ibu Herianti STMSCMM serta Bapak Edwin Permana STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan manajemen pabrik. Sebelum mengetahui sistem dan manajemen pabrik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai industri sendiri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Sedangkan sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Untuk manajemen produksi adalah proses yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja komponen dari sistem produksi. Yang kedua yaitu apa tujuan sistem produksi. Yang ketiga yaitu apa saja komponen manajemen produksi. Dan yang keempat yaitu bagaimana fungsi manajemen produksi. Untuk tujuan dari video ini yang pertama yaitu mengetahui komponen sistem produksi. Yang kedua mengetahui tujuan sistem produksi. Yang ketiga yaitu mengetahui komponen manajemen produksi. Yang keempat yaitu mengetahui fungsi manajemen produksi. Selanjutnya yaitu sistem pabrik dan manajemen pabrik. Sistem pabrik dibagi menjadi terdiri menjadi dua yaitu perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Untuk manajemen pabrik mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap pengawasan. Untuk perancangan sistem produksi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu rancangan produk jasa. Rancangan produk dipelajari di bagian produksi untuk mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Misalnya, apakah teknologi yang dimiliki saat ini mampu memproduksi yang diusulkan? Jika tidak memungkinkan, apakah teknologi yang ada harus diganti sebagian atau seluruhnya? Yang kedua yaitu volume produksi. Pada volume produksi, manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki. Misalnya, apakah fasilitas produksi yang dimiliki mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, berapa jumlah yang diproduksi agar tidak terjadi kelebihan produksi. Kelebihan produksi berarti menumpuknya persediaan yang berdampak buruk bagi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu proses produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan proses produksi yang paling efisien. Misalnya, apakah proses produksi memerlukan dukungan teknologi baru atau cukup hanya dengan memodifikasi teknologi yang telah ada. Selain masalah efisiensi, proses produksi harus mampu memenuhi tuntutan dari rancangan produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat yaitu lokasi dan tata letak. Setelah proses produksi dipilih, langkah selanjutnya adalah merancang lokasi dan tata letak dari proses produksi. Lokasi dan tata letak didesain sedemikian rupa sehingga efisien. Misalnya gudang penyimpanan bahan baku dan barang jadi sebaiknya berkaitan dengan lokasi proses produksi. Yang kelima yaitu rancangan pekerjaan. Tahap akhir dari perencanaan sistem produksi adalah menemukan pembagian kerja, membuat standar kerja, dan lain sebagainya. Melalui rancangan pekerjaan,
ditetapkan cara yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Pada tahap ini juga ditentukan para pelaksana dari sistem produksi. Selanjutnya yaitu pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu mengenai permasalahan mutu dan persediaan. Yang pertama yaitu pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga supaya mutu barang dapat terjamin. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu bahan baku input yang digunakan harus bermutu. Jika input bermutu, maka secara umum output juga akan bermutu. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi maju untuk menjamin mutu. Penetapan tanggal berlakunya produk. Umumnya penggunaan produk ada batas waktunya. Untuk produk yang melampaui batas waktu yang ditetapkan harus ditarik dari pasar. Yang keempat yaitu pengepakan berkaitan atau pengemasan yang baik untuk dapat mempertahankan mutu barang dan menarik perhatian konsumen. Setelah pengendalian mutu, perlu adanya manajemen persediaan. Berhasil tidaknya perusahaan menjual barang dalam banyak hal tergantung dari adanya persediaan. Persediaan yang cukup besar akan membutuhkan biaya yang besar pula. Oleh karena itu, harus dipikirkan berapa jumlah persediaan yang ideal agar perusahaan beroperasi secara efisien dan efektif. Perlu dilakukan penanganan terbaik dengan menggunakan perhitungan jumlah persediaan yang efisien atau economic order quality dengan peramalan kebutuhan persediaan yang tepat dan mengontrol persediaan secara ketat. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen produksi yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan perlu dihasilkan barang berupa hasil produksi. Dengan adanya sistem produksi seperti ini, kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar dan semua barang produksi yang dibutuhkan bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Yang kedua yaitu memperhitungkan modal. Tanpa disadari, perhitungan modal juga dapat membantu pengusaha untuk memperhitungkan modal yang digunakan, karena sistem ini membantu untuk mengurutkan komponen yang digunakan dan apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam sebuah produk yang akan dihasilkan, sehingga modal yang digunakan dapat diperhitungkan dengan jelas. Yang ketiga yaitu membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Dengan berjalannya proses produksi dengan teratur, bisa dipastikan bahwa apapun proses produksinya bisa dilangsungkan dengan baik apabila memiliki sistem produksi yang jelas. Selanjutnya yaitu sistem manajemen. Manajemen operasi juga dapat diartikan sebagai kajian pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi. Tanggung jawab dari manajer operasi adalah menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan fungsinya, mengambil keputusan mengenai suatu fungsi operasi dan sistem transformasi yang digunakan. Unsur manajemen terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, meliputi penentuan strategi operasi, penentuan lokasi pabrik, riset dan pengembangan produk, penentuan jumlah produk, penentuan luas dan pola produksi, penyusunan layout dan job design, serta penentuan standar kerja. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, meliputi pengaturan bahan baku, pengaturan proses produksi, pemeliharaan dan penggantian fasilitas, perbaikan lingkungan kerja, dan perbaikan kesejahteraan prakerja. Yang ketiga yaitu tahap pengawasan, meliputi pengawasan kuantitas, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi dan operasi.
Untuk fungsi manajemen sendiri terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, berfungsi sebagai perencanaan kegiatan produksi yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu. Yang kedua yaitu proses pengelolaan atau processing, yang berfungsi untuk merancang metode atau teknik yang biasa digunakan untuk mengolah masukan ataupun input. Yang ketiga yaitu pengendalian atau pengawasan yang disebut juga dengan controlling, yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan produksi agar sesuai dengan perencanaan. Yang keempat yaitu jasa penunjang, berfungsi untuk mendesain sarana yang dibutuhkan untuk penetapan dan metode yang digunakan agar proses kegiatan produksi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem dan manajemen pabrik. Untuk kesimpulan dari video ini, yang pertama yaitu sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Sistem produksi sendiri meliputi perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Sedangkan manajemen produksi adalah salah satu cabang manajemen yang kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang mana manajemen produksi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai sistem dan manajemen di pabrik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mengenai sistem dan manajemen pabrik. Sekian dan terima kasih.